Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Andri LDR. Untuk video kali ini saya akan coba mendobrak fenomena alam. Fenomena alam ya, manusia juga termasuk dari alam kan. Fenomena sok suci. Nah, ini ya. Jadi saya ingin mendobrak fenomena ini nih, kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih. Jadi kemarin kan saya mendobrak pemikiran atau kalimat jualan kadang laris, kadang sepi gitu kan. Nah, itu saya udah dobrak ya. Yang belum tahu silahkan cari videonya di channel saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk kali ini yang akan saya dobrak adalah sok suci lu gitu kan. Sering tuh mungkin teman-teman pernah menjadi tersangka atau pernah menjadi korban gitu kan dari kalimat seperti itu gitu kan. Sekarang mari sama-sama kita bahas ya. Saya berusaha memposisikan diri sebagai netral aja ya, tidak sebagai tersangka, tidak sebagai korban gitu. Tapi saya pernah dikatain itu. Saya tenang aja. Makanya untuk itu saya bahas sekarang nih ya. Ya, insya Allah ada solusinya, baik solusi buat si korban atau si pelaku, ada solusinya dari insya Allah. Simak baik-baik ya dari video ini dari awal sampai akhir, nanti jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti gagal paham ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Kalau memang video ini ternyata oh iya ya begitu, bermanfaat kan, subscribe gitu. Sekali lagi biar pahalanya mengalir tanpa terputus gitu. Oke, langsung aja. Tanda kutip sok suci lu gitu kan, atau persamaannya sok bener lu gitu kan, kayak udah bener aja lu gitu kan. Nah, oke, gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sampaikan sebisa saya, mudah-mudahan dipahami. Ketika kita ngingetin orang ya, kita niatnya baik nih, ngingetin orang nih, kamu jangan begitu, jangan begini. Ternyata orang itu nggak terima, malah bilang seperti itu, sok suci lu gitu kan. Nah, ini gini teman-teman, pelan-pelan ya, pelan-pelan, emang ini harus pelan-pelan nih, biar paham. Ketika dia bilang sok suci, nah ini saya bahas tersangka dulu ya, sebagai tersangka dulu nih. Misalkan saya ya dikatain sok suci sama orang gitu. Saya posisikan dulu sebagai tersangka lah, katakanlah. Nah, ketika orang bilang sok suci ke kita, itu sebenarnya dia yang sok suci, tapi dia nggak sadar. Loh, kenapa mas? Gini, ketika dia bilang sok suci sama kita, justru sebenarnya dia yang sok suci. Karena apa? Karena udah nggak mau nerima nasihat dari orang lain. Paham ya? Jadi ketika orang bilang sok suci lu, sebenarnya tuh dia yang sok suci, karena udah nggak mau nerima nasihat dari saya, dari orang lain pun nanti yang nasihatin dia pasti dia bilang sok suci gitu. Jadi ketika ada orang bilang seperti itu, kita jangan marah, nggak usah tersinggung itu. Satu itu, kedua, terus cerna di hati kita, oh ya mungkin memang saya masih banyak kekurangan itu, belum pantas nasihatin dia, di mata dia kita belum pantas nasihatin. Tapi bukan berarti kita berhenti beramal ma'ruf ya, kita berhenti berbuat baik ya, terus berbuat baik terus.
Cuman kita juga berusaha untuk lebih baik gitu ya. Kayak bener aja lu gitu kan. Nah sama, sebenarnya dia yang merasa dirinya lebih benar karena udah nggak mau menerima masukan orang lain. Itu dengan begitu kita tenang, kita nggak bakal sakit hati ketika dibilang so suci. Kita nggak bakal sakit hati, insya Allah, karena kita paham dia udah ngerasa benar, dia ngerasa suci gitu. Terus sekarang untuk korban gitu ya. Ketika ada orang nasehatin ke kita gitu ya, kita nggak usah bilang sok suci lu. Nah kita nggak usah bilang sok suci sebenarnya kalau emang kita nggak mau hidup gua gitu kan, urus aja hidup lu sendiri. Nggak usah gitu juga, karena kita nanti kalau meninggal siapa yang ngurusin orang lain, siapa yang doain orang lain. Jadi sebaiknya ini sebagai korban, ketika dinasihatin sama orang lalu kitanya belum bisa menerima, ya minimal jujur sama diri sendiri lah, jujur sama diri sendiri. Itu misal nih saya dinasihatin sama orang gitu kan, gini ya mas maaf gitu, saya belum bisa lebih baik, atau saya belum bisa seperti apa yang mas maksud gitu. Doain saya aja, atau contoh nyata aja lah ya biar gak bingung, saya kasih contoh nyata. Misalkan biasanya cewek nih, misal seorang perempuan cewek lah pakai pakaian seksi atau apa gitu ya, posting, terus ada komentar tuh, wah auratnya ini wah gitu kan, ngatain negatif lah gitu kan. Nah, sebagai pelaku yang posting, kalau ada orang komentar nasehatin gitu, kita cukup bilang aja, maaf mbak, saya masih senang dengan berpakaian seperti ini gitu, doain saya aja kalau emang ya doain saya aja biar lebih baik gitu aja. Itu lebih indah, lebih damai gitu. Jadi jangan laju nyolot sok suci lu gitu kan. Terus itunya juga sama, balik lagi wah udah berantem gitu. Minimal ada salah satu ketika ini bilang sok suci lu. Nah ini ya tadi ya sebagai tersangka kita, berarti dia yang udah adem. Lebih ketika ada yang kritik negatif, kita jangan marah. Sebenarnya kemarahan itu menunjukkan pengakuan sebenarnya. Ketika misalkan cewek ya pakai pakaian seksi terus diupload, ada yang bilang teteknya kemana-mana tuh, kayak perek kayak apa gitu. Terus kita marah, sok suci lu. Nah sebenarnya dengan kemarahan kita itu pengakuan loh, jangan salah, pengakuan atas tuduhan dia gitu. Mending kita jujur sama diri kita sendiri, oh iya ya salah gitu. Terus nggak usah harusnya tuh dalam hati aja, oh iya ya salah, terus balas komentar yang ngeritik itu, balas, oh maaf mbak gitu, atau maaf mas, saya masih senang pakai pakaian ini gitu, doain ya biar saya bisa lebih baik, kan enak gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Ada hal lain, cara menanggapi ocehan orang ya, apapun itu ocehan negatif lah, ketika kita di ocehan negatif lalu kita marah, itu berarti kita sama dengan dia, sama level sama dia gitu. Jadi mending ketika ada orang dicaci maki nih kita nih bla 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 bla, kita nggak usah marah, senyumin aja gitu. Dengan disenyumin aja ya kita naik, level kita naik. Dalam hati bilang aja, bukan level gua.
bukan berarti harus membeda-bedakan, ini dari segi hati aja ya, maksudnya tuh biar kita lebih tenang gitu nerima ocehan orang. Kalau ada ocehan orang begini begitu, terus kita tersinggung, kita balas, bikin status lagi wah itu perang dunia ketiga, maksudnya itu nggak ada habisnya, malah satu level gitu kan. Ibaratnya gini, kalau saya sih ibaratnya gini, maaf nih agak kasar bahasanya, digoblok sama orang goblok masa marah gitu, nggak usah marah gitu ya. Istilahnya dikata-katain sama orang gila masa marah ya. Kalau kita dikata-katain sama orang gila terus kita marah, ya berarti kita sama gilanya dong ya. Ini saya lakuin sama pribadi saya, makanya saya nggak, insya Allah saya nggak bakal marah di apa-apain. Dan jangan dijadikan alasan manusiawi. Nah kadang orang, manusiawi dong gue marah, nah itu jangan dijadikan alasan. Iya manusiawi iya, tapi sejenak. Saya pun sama, saya punya rasa marah ketika diomong orang, saya punya rasa marah gitu kan. Harusnya sejenak, laju kita sendiri ngademin hati kita sendiri. Itu jangan atas dasar manusiawi terus laju kita berdendam gitu, laju kita marah-marah sampai dendam gitu ya. Saya pun pernah marah gitu kan, bukan sok suci gitu kan. Gak ada manusia yang suci, gak ada yang sempurna gitu. Manusia semuanya pernah salah. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin hari kalian semakin membaik pribadinya, amin. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat sedikitnya gitu kan. Apa yang saya bisa sampaikan saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya kalau memang bermanfaat. Mohon maaf ya apabila saya salah dalam berbicara, karena kebenaran mutlak milik Tuhan. Kesalahan datang dari hawa nafsu saya sendiri. Sekali lagi yuk belajar bareng-bareng, saya juga masih belajar. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.